Menjelang akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di wilayah Yaman muncul seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi. Dengan keahliannya, berbagai tipu daya ia lancarkan untuk membodohi umat. Ia juga sangat ditakuti karena tak pernah segan untuk menghabisi nyawa orang-orang yang menentang ajarannya. Di balik seluruh aksinya, ia menyimpan ambisi untuk menguasai wilayah Yaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan segenap kekuatannya, ia berhasil melepaskan wilayah Yaman dari kekuasaan muslimin. Dialah Al-Aswad Al-Ansi. Nabi pun menyebut kelak di akhir zaman salah satu kekuatan tentara muslimin adanya di Yaman. Salah satunya. Selain juga nanti ada di negeri Syam, tapi Yaman disebut oleh Nabi sebagai salah satu pusat kekuatan tentara muslimin di akhir zaman. Jadi negeri yang sangat luar biasa. Tapi saat itu para sahabat Nabi SAW belum menguasai seluruh Yaman. Benar bahwa wilayah Sana'a, wilayah Hadramaut adalah wilayah yang sudah dikuasai oleh para sahabat Nabi SAW dan telah diislamkan. Sehingga banyak masyarakat di tempat itu yang sudah muslim. Tetapi ada wilayah-wilayah Yaman yang memang tidak dikuasai oleh para sahabat. Disitulah maka kemudian masih bermunculannya kekuatan-kekuatan yang lain, dan inilah yang nanti menjadi bibit dari kemunculannya nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi, dan kemudian diikuti oleh masyarakat yang memang belum masuk Islam atau mereka yang memang terfitnah oleh Al-Aswad dan baru saja mereka mengenal Islam dan belum memiliki ilmu yang cukup tentang keislaman. Al-Aswad Al-Ansi yang memiliki nama asli Abhalah bin Ka'ab bin Auf adalah seorang Yaman keturunan Habasyah. Dijuluki Al-Aswad karena ia merupakan keturunan asal negeri Habasyah di wilayah Afrika. Ia juga dikenal sebagai seorang yang memiliki kepandaian dalam berbicara serta ahli dalam ilmu sihir. Sehingga tak heran banyak masyarakat yang segan terhadap dirinya. Disebutkan bahwa Al-Aswad Al-Ansi itu memiliki setan. Jadi dia bekerja sama dengan jin, sehingga beberapa kali dalam peristiwanya yang berbicara bukan dirinya, tapi yang berbicara adalah setan yang ada dalam dirinya. Kita sebagai tahu hari ini bahwa masyarakat takut kalau ditakut-takuti dengan mantra, diancam dengan sihir, dengan segala macam yang itu datang dari dukun. Kemudian Al-Aswad ini memiliki kelebihan mampu berkata-kata dengan baik. Kalau dia berbicara itu mampu meraih hati masyarakatnya. Ternyata penjelasan kita, cara kita berbahasa, kemampuan kita berbahasa, itu ternyata ada yang bekerja seperti sihir. Bisa mempengaruhi orang. Ini yang oleh para ulama disebut sebagai as-sihrul halal. Sihir yang halal itu ini. Bahwa kemampuan berbahasa kita dengan baik itu bak sihir yang bisa menyihir masyarakat. Kalau ada orang punya kemampuan berbahasa seperti itu, tentu itu satu hal yang mahal. Karena peradaban ini salah satu penopang kuatnya adalah bahasa. Dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh generasi muslim. Mereka jangan merusak bahasa mereka dengan berbagai macam bahasa yang tidak jelas kosakatanya, tidak jelas dari mana kaidah bahasanya. Sejarah mencatat Al-Aswad Al-Ansi pernah memeluk Islam pada saat di mana ia dan orang-orang dari kaumnya datang ke Mekah untuk menyatakan keislaman pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-11 Hijriah, kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penurunan yang cukup drastis.
Kabar sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sampai ke telinga Al-Aswad menjadi angin segar baginya untuk mulai bergerak menguasai Yaman. Ia pun mengklaim dirinya sebagai nabi dan menerima wahyu sebagaimana turunnya wahyu pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbekal kemampuan ilmu sihir dan kepandaiannya dalam mempengaruhi masyarakat, ia dengan mudah mendapatkan pengikut dari golongan orang-orang yang lemah iman, terutama dari kaumnya, yakni Bani Mudhid. Puncaknya, Al-Aswad berhasil menjadi pemimpin di wilayah Yaman. Hampir seluruh wilayah di Yaman berhasil ia taklukkan. Orang-orang yang mengaku menjadi nabi, siapapun mereka, baik itu Musailamah Al-Kadzdzab, baik itu Al-Aswad Al-Ansi, atau Sajah, wanita yang mengaku menjadi nabi, ataupun Tulaiha Al-Asadi, semuanya punya kepentingan selalu dua. Kepentingan pertama adalah mereka ingin memiliki kekuasaan, ingin menjadi pemimpin dan menguasai masyarakatnya dengan spiritual itu. Kemudian yang kedua adalah karena mereka orang yang memiliki pemikiran yang sesat. Dan inilah yang terjadi sebenarnya juga pada Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku menjadi nabi di Yaman. Dia adalah seorang dukun, aslinya dia adalah seorang dukun. Ini adalah pemikiran sesatnya. Ini adalah cara dia untuk mengabadikan kemusyrikannya. Karena tentu tidak mudah, orang sudah menikmati kemusyrikannya, kemudian dia sudah mendapatkan keuntungan duniawi dari kemusyrikannya, tapi kemudian tiba-tiba dia harus kehilangan semua kenikmatan dunia itu. Maka tentu tidak mudah. Untuk itulah dia akan mempertahankannya dengan berbagai macam cara. Mendengar kabar kekacauan yang melanda wilayah Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menumpas gerakan Al-Aswad, namun hanya menugaskan beberapa orang sahabat. Di antara mereka yang segera bertindak melaksanakan titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Fairuz Ad-Dailami. Bersama para sahabatnya, Fairuz merencanakan strategi untuk menghabisi gerakan Al-Aswad. لقد بعث لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يأمرني فيه بأن أقاتل هذا الأسود الكذاب وأن أكاتب كل من ثبت على دينه لينضم إلينا إن شاء الله. Fairuz dan sahabat lainnya merupakan muslimin yang menjadi orang-orang kepercayaan Al-Aswad. Inilah yang dinilai para ahli sejarah sebagai kecerobohan Al-Aswad yang menempatkan sahabat-sahabat Nabi sebagai orang kepercayaannya. Ini pula strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinilai sangat cemerlang, yang terbukti mampu menumpas gerakan Nabi palsu tanpa adanya aksi yang melibatkan kekuatan besar. Rasulullah SAW tidak perlu mengirimkan pasukan ke arah Yaman, karena Yaman saat itu sudah solid keislamannya. Di zaman Nabi SAW sebelumnya ada Mu'ad, ada Ali, ada Abu Musa Al-Ash'ari. Semuanya telah mendidik Yaman. Yaman negeri yang Islamnya telah solid. Tetapi kemudian kemunculan pemimpin dengan membawa pasukan yang besar untuk mendolimi masyarakatnya, itulah masalahnya. Ketika solusinya adalah harus berhadapan dengan pemimpin yang seperti itu, maka bisa jadi harus berbenturan perang. Tapi karena Nabi tahu persis bahwa orang-orang kepercayaan Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku menjadi nabi ternyata adalah mukmin. Al-Aswad Al-Ansi lah orang yang ceroboh. Dia ceroboh mengangkat orang-orang yang beriman sebagai anak buahnya, bahkan mendapatkan posisi yang sangat penting. Ini adalah strategi canggih Rasulullah SAW. Berbeda tentu dengan pengiriman Usamah, karena di negeri Syam saat itu justru ini baru membuka pintu. Belum ada muslimin, baru membuka pintu ke arah negeri Syam. Maka ini strategi yang canggih, bahwa dua masalah yang sama ternyata tidak harus diselesaikan dengan cara yang sama. Seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang ahli, dia akan berpikir cara apa yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
Bahkan yang penting harus dijaga adalah bahwa sebisa mungkin tidak ada darah yang tertumpah, karena darah begitu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. أين هو؟ عمن تسأل أيها القائد؟ كفى يا فيروز فقد انكشف أمره. أين سياسة الباقون ها؟ Meski identitas para sahabat hampir terbongkar, namun mereka cepat berkilah hingga Al-Aswad tetap mempercayai mereka sebagai pengikutnya yang setia. إذن قل لي ما الذي جمعكم أنتم الأربعة في بيت واحد دون سبب واضح؟ نحن نعلم أيها النبي المبجل أنه قد أوحي لك بما هو قائم بيني وبين فيروز ودادوي وجشنش، وأنت تريد التحقق من ذلك. أجل ليس في هذه الديار من حركة أو سكون إلا وعلمها عندي. إني أعلم ما تبدون وما تخفون. أسمعت ما قاله يا قائد الأتباع؟ إن هذا الكلام ليس كلام بشر، إنه كلام وحي ينزل عليه. Sementara itu, Al-Aswad terus berupaya meluaskan kekuasaannya. Dengan bantuan jin dan syaiton, ia sebarkan dusta demi mewujudkan ambisinya. Namun istri Al-Aswad, seorang muslimah yang ia nikahi secara paksa, sudah mencurigai kebohongan yang dilakukan Al-Aswad. من هنا حتى آخر السوق لا يغيب عنه أبدا. Ia meragukan kenabian suaminya dari sikap Al-Aswad yang sama sekali tidak mencerminkan sikap sebagai seorang nabi. لكن الرسل والأنبياء يتميزون بحسن الخلق وطيب المعشر، لكن ما أراه فيك بعيد كل البعد عن أخلاق الأنبياء. أعطني مثالا واحدا عن نبي قتل وسفك الدماء في سبيل شهواته وملذاته. Hingga di puncak kekesalannya terhadap ulah Al-Aswad, sang istri bertekad akan mengakhiri hidup sang suami. أقسم إنني أكاد أغامر برأسي وأقتل هذا الدجال الكذاب وأخلص البشر من شروره وآثامه وادعاءاته. أقترب أن نستغل نقطة ضعف الأسود وهي آزار زوجته. Inilah yang membuat jalan untuk mengakhiri kebohongan Al-Aswad makin terbuka lebar. Secara kebetulan, Fairuz yang berniat membunuh Nabi palsu Al-Aswad merupakan saudara sepupu dari istri Al-Aswad. Dengan leluasa, Fairuz bisa masuk istana dan bertemu istri Al-Aswad untuk mengatur strategi. إن الحديقة خالية من أي حراسة يا جشنش. هل أنت متأكدة يا أزاد؟ نعم، لقد سألت الأسود عن ذلك. إنكم إن تجاوزتم سور الحديقة أصبحتم بأمان. Sang istri Al-Aswad membocorkan titik celah istana yang longgar dari penjagaan, yakni sebuah tempat di dekat kamar Nabi palsu Al-Aswad. Melalui titik itulah istri Al-Aswad dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menerobos masuk kamar Al-Aswad.
malam hari, rencana untuk membunuh Al-Aswad akhirnya bisa terwujud. Fairuz bertindak sebagai eksekutor, sementara yang lain berjaga-jaga di sekitar istana. Al-Aswad sama sekali tidak menyadari kehadiran Fairuz. Ia tetap tidur lelap hingga Fairuz Ad-Dailami dengan mudah membunuh Al-Aswad. Lenguhan Al-Aswad saat dibunuh terdengar oleh penjaga istana. Namun dengan tenang, sang istri mengatakan kepada penjaga bahwa Al-Aswad sedang menerima wahyu. Setelah berhasil membunuh Al-Aswad, di pagi harinya, Fairuz naik ke tempat tertinggi bagian istana untuk mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kesaksian terhadap kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesaksian atas dustanya Al-Aswad. Asyhadu anna ayhalata kadzabun kadzab. Asyhadu anna ayhalata kadzabun kadzab. Ayuhan nas, أيها الناس لقد قتل عيهلة الكذاب قتل الدجال وهذه آثار دمه. Para pengikut Al-Aswad Al-Ansi menjadi tercerai-berai. Inilah tanda kembalinya Islam di bumi Yaman. Allahu Akbar. Fairuz Ad-Dailami segera menyampaikan kabar kematian Al-Aswad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kabar itu tiba dan di saat kondisi menjelang wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dulu menerima wahyu yang mengabarkan kematian Al-Aswad Al-Ansi. Assalamualaikum. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi khairin walhamdulillah, walakinahu mutawa'ikun qalilan, wa huwa yazuffu ilaykum al-bushra. قتل الليلة الأسود العنسي الكذاب. قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قتله الرجل الصالح فيروز الديلمي. Satu lagi pertanda yang menguatkan bukti kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Rasul yang sesungguhnya, yang merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang membawa misi kedamaian dan keselamatan umat, serta bukan untuk mencari kekuasaan semata. Rasulullah SAW suatu hari bermimpi melihat ada 2 gelang emas di tangan beliau. Begitu beliau melihatnya, beliau tidak suka. Karena kita tahu bahwa gelang emas dalam Islam dilarang bagi laki-laki. Rasul tidak suka dengan gelang emas di tangan beliau. Maka kemudian Nabi SAW mendapatkan petunjuk bahwa untuk menghilangkannya ditiup. Maka Nabi pun meniupnya. Begitu ditiup, kemudian gelang itu hilang. Itu yang disampaikan kepada para sahabat beliau. Kemudian beliau memberikan takwilnya, memberikan tafsir dari mimpi itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa akan muncul 2 pendusta. Yang pertama adalah Musailamah Al-Kadzab, seseorang yang mengaku menjadi nabi dari negeri Najd. Kemudian yang kedua adalah Al-Aswad Al-Ansi. Ini juga seorang pendusta besar, seseorang yang mengaku menjadi nabi, tapi dia berasal dari wilayah selatan, yaitu dari wilayah Yaman. Rasulullah SAW juga yang bersabda, menyampaikan kepada kita sebagai sebuah petunjuk bagi kita di akhir zaman ini. La taqumus sa'ah hatta yub'ats dajjalun kadzabun kulluhum yaz'um annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin.
tidak terjadi kiamat sampai bermunculannya para pendusta besar. Nabi SAW sempat menyebut angka juga. Nabi mengatakan bahwa jumlahnya kisaran 30 para pendusta besar itu, dan setiap pendusta itu mengaku bahwa dia nabi. Dan beliau menegaskan, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Untuk itulah dari hadis yang kedua ini, maka ternyata kita telah diberikan oleh Nabi SAW bekal bahwa hati-hatilah dengan siapapun yang telah mengklaim dirinya sebagai nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW adalah sebuah pengakuan yang dusta, dan dia adalah seorang pendusta besar dari rangkaian dusta-dusta orang-orang yang telah lebih dahulu dari mereka mengaku menjadi seorang nabi seperti Al-Aswad Al-Ansi dan Musailamah Al-Kadzdzab.